Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dilanjutkan dengan kitab Tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan dan mengkaji dua kitab tasawuf ini dapat menambah wawasan ilmu kita sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan Tanbihul Mukhtarin sudah pada halaman 72. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa kana Abu Abdurrahman Az-Zahid, ya. Wa kana, dan ada siapa Abu Abdurrahman Az-Zahid, yubihu nafsahu kasiron. Jadi Abu Abdurrahman Az-Zahid ini mencela dirinya sendiri, ya. Jadi mereka lebih banyak melakukan muhasabah dengan mencela dirinya sendiri atas segala kekurangan-kekurangan yang dilakukan. Sikap seperti ini hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang memiliki kelembutan hati. Jadi mau meluangkan waktu, introspeksi ke dalam diri, kemudian melihat kekurangan-kekurangan atau aib-aib di dalam diri, kemudian mencela diri sendiri dengan penuh penyesalan. Yaqulu, berkata Abu Abdurrahman Az-Zahid fi munajatihi, dalam munajatnya. Apa perkataan Syekh Abu Abdurrahman dalam munajatnya? Min aswa'i halan, ya, min aswa'i termasuk dari paling buruk, ya. Apanya? Ini tamyiz, ya, halan, keadaannya. Minni, dariku, amiltu ibadaka fidh dhahir bil amanah. Ya, ini min aswa'i halan minni, ya, amilta ibadaka, engkau telah melakukan ibadah kepada hambamu fidh dhahir, dari sisi dhahir, bil amanah, dengan amanah. Maksudnya seringkali, ya, kebanyakan manusia itu perbuatan-perbuatan yang sifat dhahir itu lebih mudah dilakukan secara amanah. Ya,
kita bisa melihat diri kita ya. Bisa jadi ketika kita punya tanggung jawab yang sifatnya itu zahir ya, zahir ini maknanya bisa luas ya, terkait kepentingan masyarakat atau organisasi. Ini bisa dilakukan oleh seorang hamba bil amanah, dengan amanah, artinya bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Tapi ketika fisarroi ya, fisarro itu dalam keadaan fisiri, dalam keadaan sepi, rahasia. Ya ini. Ketika dalam kondisi sepi dan rahasia, tidak ada perhatian makhluk lagi, yang memperhatikan hanya Allah. Justru potensi berkhianat tinggi. Orang nggak tahu ini. Gitu. Nah ini ya, salah satu munajat Syekh Abu Abdurrahman Az-Zahid. Ya, konkretnya begini, kalau tadi kan urusan dengan orang banyak, ada organisasi kemasyarakatan atau organisasi yang lain ya. Ketika dari aspek zahir kita bisa mempertanggungjawabkan. Tapi ada hal-hal lain yang sifatnya batin yang Allah itu tahu. Ya, justru di sini terjadi khianat. Ini artinya bahwa orientasi kita masih kepada makhluk lebih dominan daripada Allah. Nah, ini bisa menjadi koreksi diri kita. Kalau itu ya dikaitkan dengan diri kita ketika menjalankan perintah Allah, misalnya ketika kita sholat berjamaah ya dengan orang banyak ya, orang banyak itu pasti kita akan memperlihatkan penampilan secara zahir itu prima atau sempurna. Itu pasti pakaiannya yang bagus, semua rapi, gitu. Gerakannya juga rapi, semua rapi karena dilihat oleh banyak orang. Tapi ketika fisiri di dalam kamar, di sini akan teruji ketulusan, kesungguhan seorang hamba. Apakah dia benar-benar rapi lahir batin atau hanya rapi zahirnya karena di hadapan manusia, sementara batinnya ini ya kosong karena orientasinya dia masih melihat manusia. Nah, kekhawatiran yang terjadi disampaikan oleh Syekh Abu Abdurrahman ini bisa menjadi introspeksi ke dalam diri kita. Apakah kita termasuk ini ya? Ya, artinya kalau beribadah orang banyak nampaknya semangat, terus juga pakaiannya rapi, semuanya rapi, gerak-geriknya juga rapi. Tapi ketika sedang sendiri gitu, ya terus tidak menampakkan bahwa diri kita diawasi oleh Allah, ya cenderung bil khianah. Bil khianah itu maksudnya ya lupa sama Allah, mengabaikan Allah, dan tidak memperdulikan lagi, nggak ada orang ini gitu. Nah ini seringkali masih terjadi pada diri hamba. Gitu.
Maka paling ideal ya harus ada kesadaran, baik dalam kondisi ramai maupun sepi, semangat kita harus sama. Kalau ketika rame-rame dan sepi, ya posisikan kualitas ibadah kita dan kesadaran kita itu sama. Ya, ini yang paling ideal. Jadi jangan sampai nampak secara zahir itu nampaknya amanah, bagus, cakep, tapi ketika dalam keadaan sir, rahasia, nggak ada orang, justru ya dia asal-asalan. Ini artinya ada ketidakjujuran di dalam dirinya. Orientasinya masih melihat makhluk, bukan ke Allah. Berbeda dengan orang yang hatinya sudah ta'aluk kepada Allah. Ketika dalam keadaan ramai, yang dilihat ya Allah. Ketika dalam keadaan sepi juga sama, yang disaksikan Allah. Kalau tidak ya kita disaksikan oleh Allah. Sehingga ada rasa malu, rasa khawatir ya, kalau dalam ibadah ini sampai melupakan Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Syekh Abu Abdurrahman ini sebagai cermin buat kita. Kalau kita kok masih seperti itu, ya berarti kualitas kita masih banyak kekurangannya. Perlu introspeksi diri, perlu muhasabah, perlu muraqabah. Sehingga dengan muhasabah dan muraqabah ini terus akan selalu memperbaiki kualitas ketakwaan kita. Itu. Selanjutnya wakan al-Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad ini juga sufi yang masyhur di Baghdad ya. Bahkan dulu Fudail bin Iyad ini ya dikenal sebelumnya bukan seorang sufi gitu. Nah, kemudian akhirnya menjadi seorang sufi. Yaqulu berkata siapa Fudail bin Iyad, man yadulluni ala abidin bukaan bil lail bisamin bin nahar wa ana ad'u lahu. Man, siapa orang dullani yang dapat menunjukkan kepadaku ala abidin atas seorang hamba bukaan nangis bilaili di malam hari. Jadi tunjukkan kepadaku seorang hamba ketika malam hari dia nangis ya. Nangisnya itu nangis karena faktor melihat dirinya banyak dosa, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bisamin bin nahar ya, bisamin ya, sam itu racun, bin nahari ketika di siang hari. Ya artinya kalimat bisamin ini lebih soheh ya dibandingkan bisyam. Ini menurut tahqiq dari kitab ini. Kalau bisamin ya, bin nahar ya itu berarti ya di siang hari ya dia menunjukkan satu upaya ya, istilahnya ya kepahitan lah yang membuat yang namanya racun itu kan ya yang bisa mematikan. Wa ana ad'uhu, dan aku mendoakan lahu kepadanya. Jadi maksud dari makalah ini bahwa Fudail bin Iyad minta ditunjukkan seorang hamba ketika malam hari dia menangis
Jadi malam hari dia menangis, tapi di siang hari ya istilahnya dia ya bergelut dengan dunia, ya beraktivitas dengan dunia. Nah ini Syekh Fudail bin Iyad, wa ana ad'ulahu, aku mendoakan dia. Itu. Karena tangisan ya bagi orang-orang yang memiliki kelembutan hati itu tidak selamanya tangisan itu memiliki nilai positif ya. Sebab faktanya ada juga orang yang nangis karena dosa-dosa itu ada. Tapi ada juga orang yang berdoa nangis-nangis karena ada bagian dari dunianya yang hilang. Itu. Jadi kalau yang pertama nangisnya ya karena malu sama Allah, yang kedua nangisnya karena punya materi yang hilang. Ada juga nangis yang karena dibuat-buat gitu. Contoh, sebenarnya dia nggak pengen nangis gitu ya, karena disyuting oleh kamera supaya mendapatkan perhatian orang banyak, akhirnya dipaksa-paksa nangis gitu. Jadi nangis yang kedua, yang ketiga ini ya bukan nangis yang didasari atas malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nangis-nangis yang palsu ini ya ini sesungguhnya bukan nangis orang yang sedang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya ada juga yang menjadikan nangis-nangis ini bagian dari strategi atau metode untuk meraih simpati juga ada gitu. Maka kalau ibadah-ibadah yang dilakukan masyarakat secara umum ini kalau dilihat dari sisi batiniahnya dikritisi oleh orang-orang yang bersih hatinya, ini banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Tapi bagi orang umum yang ngajinya hanya sebatas hal-hal yang umum, lihat di panggung ada orang yang nangis-nangis gitu, wah ikut terpesona, luar biasa itu orang soleh gitu kan. Padahal nangisnya itu bagian dari strategi gitu. Lah yang demikian ini yang termasuk bukan orang yang nangisnya karena min khosyatillah. Gitu. Jadi semakin kita membaca kitab tasawuf, kita akan semakin merasa banyak kurangnya. Jadi semakin dipreteli kekurangan-kekurangan kita. Dan jangan lantas protektif gitu ya, merasa dikuliti atau dibuka kekurangannya lalu bikin alasan yang tidak-tidak gitu. Akhirnya Allah ngapain ngaji tasawuf isinya salah semua gitu. Belas nggak ada apresiasinya, nggak ada pujiannya terhadap kita gitu. Jadi maunya itu dipuji, maunya disanjung. Lah ngaji tasawuf justru ditelanjangi aib-aibnya. Nah kalau orang orientasinya hanya pengen pujian, ya pasti nggak cocok ngaji tasawuf. Tapi kalau orang yang pengen aib-aib batiniahnya itu terurai, ya bisa diperbaiki,
Yang ngaji ilmu tasawuf ya dengan diamalkan itu. Kemudian selanjutnya wa kana Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu yaqulu berkata, inna ala niyatan bi ghairi sariratin sholihatin kakanifin muzakhrafin min kharijihi gitu. Inna ala niyatan sesungguhnya ya sesuatu yang sifatnya itu ramai ya di depan umum itu alaniyah. Itu alaniyah. Bi ghairi sariratin ya. Tanpa ya sariroh yang baik. Ya sariroh itu ya maknanya itu hal-hal yang sifatnya tersembunyi di balik diri kita. Ya. Tapi sariroh dalam kamus ada yang memaknain tempat tidur. Tapi kalau diartikan sariroh tempat tidur nampaknya kurang pas karena ini berkaitan dengan sir wa alaniyah. Ya, sesuatu yang sifatnya publis dilihat oleh umum dan sesuatu yang sifatnya sir rahasia yang tidak dilihat oleh umum. Itu. Maka lebih relevan dimaknain sariroh itu sesuatu yang sifatnya batiniah, solihatin yang solihah, kakanifin seperti pisau, muzakhrofin yang menakutkan, min kharijihi dari sisi luarnya. Ini maksudnya, ini juga, ini sebenarnya kritik batiniah. Ya kita, ya jangan melihat ke orang lain, ya kita. Ya. Jadi menurut Syekh Maimun bin Mahran, jangan sampai kita ini suka tampil di publik ya alaniah, tapi tidak dibarengi dengan aspek sir batiniah yang solihah yang baik gitu. Jadi penampilan secara fisik, tampilan luar oke gitu ya, tapi tidak dibarengi dengan tampilan batiniah yang solihah. Maka kalau ada orang yang seperti itu penampilannya, itu ibarat seperti pisau yang dari luar ya itu menakutkan gitu. Tapi sesungguhnya pisau ini bukan pisau yang tajam gitu. Pisau yang kelihatannya dari jauh itu tajam, tapi sesungguhnya ini tidak tajam. Ini perumpamaan orang yang suka tampil secara publik ya, nampak solehnya gitu ya, nampak dengan simbol dan gelar-gelarnya, apalagi supaya mantep ditambah gelar-gelar yang sifatnya kewalian gitu ya. Karena banyak yang seperti itu. Jadi ada tambahan gelar kewalian, ditambah lagi simbol-simbol kewalian ya dengan pakaian, ditambah lagi dengan polesan lahiriah. Jadi orang melihat, wah itu benar-benar ya orang hebat itu. Oh itu wali itu. Nah, gitu. Sementara sesungguhnya di batiniahnya itu kropos. Jadi sarirohnya itu tidak ghair sholihah,
Karena orientasinya hanya UUD misalkan, hanya ujung-ujungnya tampil demikian dengan cara demikian, ya ujung-ujungnya duit gitu. Maka orang yang seperti ini diibaratkan gaganifin muzahrofin min khorijihi. Jadi ibarat pisau yang dari luar itu menakutkan, mempesona gitu ya. Ulama bener tuh, gitu. Tapi sesungguhnya tidak itu. Pisau yang tumpul gitu. Nah, ini kritik buat diri kita, jangan sampai kita seperti itu. Gitu. Jadi apa yang disampaikan dalam hadis ini ya paling utama adalah kritik buat diri kita. Jangan keluar diri gitu. Supaya kita ada kemauan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau kita protek kemudian itu bukan saya. Nah, ini kita selamanya tidak akan pernah menjadi benar. Karena kita memprotek diri, merasa benar, kemudian itu bukan saya. Ya saya sudah levelnya bukan itu lagi. Ya, ini sudah merasa benar kalau begini. Wa kana al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu rahimahullah yaqul ya. Lau sohat, jikalau benar an-niyatu niat fil ilmi di dalam ilmu. Kalau niat di dalam ilmu itu benar, lurus, lam yakun amalun afdhulu minhu, maka tidak ada ya yang lebih utama ya daripada amal. Maka tidak ada amal yang lebih utama minhu darinya. Jadi kalau orang yang niat mencari ilmu itu niatnya lurus, kalau di ta'lim itu kan mencari ilmu karena ridho Allah, liizalatil jahli, menghilangkan kebodohan, kemudian lintisharil ilmi, seandainya nanti sudah bisa ngajar ya ganti intisar, menyebarkan ilmu, semata-mata karena ridho Allah. Nah, ya, itu akan diberikan kemudahan di dalam mengamalkan ilmu. Jadi apa yang disampaikan Fudail bin Iyad ini ya sesuatu yang sifatnya penting sekali ya. Karena ini akan menjadi tolak ukur. Tidak semua santri ya itu bisa mengamalkan ilmunya. Ya, bahkan banyak juga yang ilmunya itu di atas rata-rata, tapi merasakan kesulitan mengamalkan ilmu. Nah, ini ada apa? Nah, itu kisah-kisah kayak gitu di Ta'lim Muta'alim banyak diceritakan. Nah, menurut Fudail bin Iyad, kalau lurus di dalam mencari ilmunya karena Allah, ini ciri-cirinya pasti diberi kemudahan mengamalkan. Tapi kalau mafhum mukhalafahnya, kalau tidak lurus niatnya dalam mencari ilmu, contoh mencari ilmu hanya untuk mencari gelar, untuk macam-macam gitu, itu pasti nanti godaan untuk mengamalkan ilmu atau usaha untuk mengamalkan ilmu itu berat ya. Karena tadi sedikit salah ya dalam menghadapkan hati, kalau lurus karena Allah, tapi kalau belok sedikit karena selain Allah, ini belokin lagi, ini cukup berat. Ini maka apa yang disampaikan oleh Syekh Fudail bin Iyad ini sangat penting. Maka kita bisa memperbaiki niat kita. Jangan sampai kita mencari ilmu niatnya belok. Kalau niatnya belok pasti nanti hasilnya juga belok. Dampaknya apa? Sulit mengamalkan ilmu. Itu yang sering disebut ilmunya tidak memberikan manfaat. Walakin tu'allimuhu, akan tetapi
ta'lamuhu, akan tetapi kamu mengetahuinya. Ya. Wa taraku, dan mereka meninggalkan al-amal bi dengan ilmu. Wa ja'aluhu, dan mereka menjadikannya ya sabkatan, yaitu istilahnya jalan, yastoduna, yaitu berburu, bihi dengan ilmu, ad-dunya, untuk meraih dunia. Jadi kalimat Fudail bin Iyad ini menarik ya. Tokoh sufi dari Baghdad yang dahulunya itu bukan orang soleh ya, tapi akhirnya menjadi sufi agung, dan kalimatnya kalimat yang menusuk hati bagi yang terasa gitu. Ya, kalimat yang disampaikan ini sangat penting untuk kita pahami ya. Karena apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad ya, ini kalau dikaji secara empiris ya, empiris itu akan terbukti ya kebenarannya. Ya, misalkan ya bisa dicek lah di dunia santri. Kalau santri waktu ngaji kok salah niat gitu. Entah niatnya itu pengen nyari pangkat, pengen nyari gelar, pengen anaknya kiai misalkan waktu ngaji gitu. Itu pasti berat sekali untuk bisa mengamalkan ilmunya gitu. Karena pasti godanya banyak ya. Ibarat tadi jarum yang sudah salah arah. Jadi niat ngaji ilmu bukan karena Allah, tapi karena ingin mencari sesuatu selain Allah gitu. Jadi dampak yang akan dirasakan bagi seorang santri adalah beratnya mengamalkan ilmu. Kemudian akhirnya apa? Mereka meninggalkan ilmu gitu. Apalagi sampai tidak tercapai. Dulu semangat ngaji, terkenal pinter, tapi sebenarnya dia rajin itu ya, karena pengen berharap diambil menantu sama kiai. Ternyata tidak diambil mantu sama kiainya, kecewa gitu. Akhirnya apa? Watarukul amal. Ngapain dulu ngaji lama-lama gitu kan? Oh, enggak dapat ini gitu. Ini watarukul amal, akhirnya ilmunya tidak diamalkan. Setelah tidak diamalkan, kemudian diapakan ilmunya? Waja'aluhu syabkatan yastaduna bihi dunya. Akhirnya ilmunya dijadikan alat untuk mengejar dunia. Ya, artinya bisa jualan ilmu ya untuk mencari dunia. Nah, ini termasuk ya dampak dari salah niat dalam mencari ilmu. Karena itu ya penting sekali kita dalam mencari ilmu itu harus lurus niatnya. Kalau lurus niatnya karena Allah, pasti ciri-cirinya gampang, dimudahkan mengamalkan ilmu, ya istilahnya mendapatkan keberkahan ilmu dan juga ditambah ilmunya. Jadi enteng nyanggani itu enteng, walaupun itu dianggap ilmu berat, tapi enteng. Tapi kalau niatnya itu sudah aneh-aneh gitu, wah saya ikut ngaji tasawuf biar kelihatan alim gitu misalkan, biar kelihatan soleh gitu. Saya ngaji tasawuf supaya biar gini biar itu. Ini niat yang sudah mulai bergeser. Nah ini dampaknya akan terlihat nanti.
yaitu sulit untuk mengamalkan, kemudian justru ilmu yang sudah dipahami watarukul amal bih, ditinggalkan. Ada waktunya zikir, males, ngapain zikir? Saya zikir kemarin juga nggak ada hasilnya, gitu. Watarukul amal bih. Ngapain riyadhah mujahadah? Saya sudah riyadhah mujahadah, pengen itu aja nggak kecapai. Ya, itu watarukul amal bih. Kemudian akhirnya waja'alhu itu sabqatan yastaduna bihi dunya. Akhirnya menjadikan ilmunya untuk alat mengejar dunia. Jadi orientasinya ya hanya dari dunia ke dunia. Misalkan dia mau ngajar, saya punya ilmu nih, ngajar ahli ini. Berani piro. Nah gitu. Nah ini tanda-tandanya begitu. Tapi kalau orang yang punya ilmu, yang ikhlas, ditanya seperti itu justru malu, gitu. Karena bukan itu tujuannya. Nah, ini bisa dibedakan. Waja'aluhu ya sabqatan yastaduna bihi ad-dunya. Itu. Jadi ini kunci-kunci yang harus kita pegang, karena yang menyampaikan ini sufi-sufi agung. Kalau kita lurus niatnya, misalkan kita ikut belajar tasawuf niatnya lurus, pasti diberi kemudahan. Belajar ilmu torekoh niatnya lurus karena ingin wusul ilallah, bukan kesaktian, gitu ya, pasti dimudahkan Allah. Tapi kalau tujuannya kesaktian, ini sudah belok nih. Nah ini pasti ruwet nanti. Apa yang dipahami nggak bisa diamalkan, terus ditambah lagi nggak dikerjakan, tapi ketika ada kesempatan jualan ilmu dia paling depan, gitu wani piro. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Fadil bin Iyad. Ini dulu adalah orang yang dikenal itu preman, kemudian menjadi sufi agung, dan kalimatnya sangat menusuk sekali, gitu. Ya ini. Nah, apa yang disampaikan Syekh Fudel bin Iyad ini menurut saya ini ya sangat terbukti lah, empiris sekali. Empiris artinya kalau ini terjadi pada abad 11-12 atau 10-11 ya, abad itu, nah, bukti empiris di zaman sekarang juga akan sama itu. Santri-santri pondok itu juga sama. Kalau salah ilmu, salah niat ya, pasti kalau sudah salah niat beloknya itu miring-miring. Orang ahli torekoh kok salah niat pasti mulai miring-miring, gitu. Nah, ini kalimatnya menarik sekali dan ini kunci ternyata. Nah, mudah-mudahan ya kita diberikan niat yang tulus, niat yang ikhlas, dan semata-mata kita mencari ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita untuk usul ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.